Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Nadir dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muda Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel pada mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian kualitatif adalah aktivitas penelitian dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, kriteria, atau deskripsi terhadap suatu fenomena sosial budaya, termasuk di dalamnya yakni penelitian bidang bahasa dan seni. Berbagai desain antara lain studi kasus, kasus ganda, fenomenologis, grounded, dan sebagainya. Metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam menjadi ciri khasnya. Penelitian kuantitatif adalah aktivitas penelitian dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data numerik atau statistik. Penelitian kuantitatif melibatkan setidaknya survei atau kuesioner yang meminta pendapat dari sampel peserta yang relevan, berukuran cukup besar, menggunakan desain eksperimen yang dilakukan peneliti di bidang ilmu pasti, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bidang ilmu yang serumpun. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif pertama, mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya. Kedua, berfokus pada proses dan peristiwa. Ketiga, keaslian merupakan kunci. Keempat, tidak bebas nilai. Kelima, tergantung pada situasi atau konteks. Keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Ketujuh, bersifat analisis. Kedelapan, peneliti memihak. Penelitian kuantitatif. Pertama, mengukur fakta yang objektif. Dua, terfokus pada variabel-variabel. Ketiga, reliabilitas adalah kunci. Keempat, bebas nilai. Kelima, tidak tergantung pada konteks. Keenam, terdiri atas kasus atau subjek yang banyak. Ketujuh, menggunakan analisis statistik. Kedelapan, penelitian tidak memihak. Contoh judul penelitian kualitatif: representasi pendidikan seni, kolaborasi sekolah sampai masyarakat, kajian pada sistem pewarisan Gria Anyaman Kabupaten Kudus, Eko Surgiarto, disertasi Dr. Ilmu Pendidikan Seni UNES tahun 2018. Contoh judul penelitian kuantitatif: pengaruh bimbingan, karir, dan pola asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir pada kelas 11 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu oleh Ahmad Yusron Irsyadi, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. Analisis wacana kritis atau AWK oleh Norman Fairclough dengan disertai teori reputasi dari Charles J. Fromm. AWK dari Fairclough dikenal sebagai model perubahan sosial. Di dalamnya terdapat perspektif yakni communication, event, dan the order of discourse. Untuk kajian wacana yang melibatkan teks, communication event menjadikan perspektif yang digunakan oleh penulis karena di dalamnya terkandung tiga dimensi: teks, praktik, wacana, dan praksis sosial budaya. Menurut Fairclough 1925, halaman 97. Contoh artikel representasi kelugasan beranda laman www.covid19.co.id menggunakan tujuan analisis wacana kritis oleh Irwan Swandi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Perbedaan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono, data primer adalah sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpulan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung data primer. Kelebihan data primer: sumber data yang dikumpulkan berdasarkan riset langsung dapat dibuktikan kebenarannya. Kekurangan data primer: saat mengumpulkan informasi jauh lebih lama. Kelebihan data sekunder: menghemat waktu untuk penelitian.
sumber kajian seperti perpustakaan, pusat arsip, dan lain-lain. Kekurangan soal kevalidan data referensi bisa jadi sudah lama. Contoh data primer menggunakan novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur diterbitkan oleh Lentera di Pantara terbitan September 2016 setebal 656 halaman. Contoh data sekunder diperoleh dari biografi pengarang yang nilai-nilai provokatif dalam pemikiran Pramudia Anantatur oleh Ahmad Riyadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Semarang tahun 2016. Perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas adalah sebuah bentuk dari pengacuan kepada sejauh apa sebuah teks dari melakukan pengukuran dan juga apa yang dimana akan dilakukan diterima untuk melakukan pengukuran. Reliabilitas adalah sebuah pengacuan kepada sebuah konsistensian dari sebuah hasil tes. Perbedaan heuristik dan hermeneutik. Dalam menerapkan heuristik, tidak menghiraukan kelengkapan atau kesempurnaan teks atau kondisi gramatikal, sehingga apresiator dapat menambah ataupun mengurangi bentuk gramatikal yang ada, guna menemukan makna yang terkandung dalam teks karya sastra itu sendiri. Digunakan dalam menganalisis makna dari sebuah puisi. Hermeneutik adalah dengan mengkaji makna melalui pembacaan yang berulang-ulang dengan meramalkan makna yang terkandung secara tersirat pada karya sastra itu sendiri dengan menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.